Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nisha Diari. Hari ini kita akan belajar materi latihan grammar A2. Nah, di sini tuh ada materi verben mit datif und akusatif objek. Nah, kalian pasti udah nggak asing banget sama namanya datif dan akusatif. Jadi, kalau datif itu adalah objek, objeknya berupa personen ya. Di sini udah dijelaskan, langsung dicontohin. Terus kalau misalkan akusatif itu lebih ke Sachen atau bendanya gitu ya. Di situ ada contohnya der Ober bring den Gästen die Getränke gitu. Nah, di sini urutannya itu mulai dari subjek, predikat, objek datif dan objek akusatif. Nah, jadi konsepnya tuh kalau dua-duanya tuh memang objek semua, datif dan akusatif, tapi di sini kalau objek akusatif dulu ya. Akusatif itu berupa apa gitu ya, apa bendanya gitu. Kalau objek apa namanya, objek datif itu lebih ke pertanyaannya tuh siapa, kepada siapa gitu ya, kepada siapa. Berarti orang yang menerimanya. Gitu, seperti itu. Nah, di situ ada aturannya kan, mulai dari subjek, predikat, terus ada objek datif orang dan objek penerimanya barang gitu. Objek penerima barang. Maksudnya objek barangnya bukan penerimanya. Si penerimanya itu datif gitu ya kurang lebih. Jadi seperti itu. Nah, lanjut di sini udah langsung ada latihannya, udah ada contohnya, Beispielnya itu disuruh mengurutkan ya. Contohnya geben du Kollegin Steve. Nah, di situ jadinya du gibst der Kollegin einen Steve gitu. Nah, di situ ada keterangannya tuh di sini ya. B bestim, U unbestim gitu. Kalau tanda B itu bestim itu artinya pasti, bentuk pasti. Biasanya itu pakai der, di, das gitu ya. Bestim, der, di, das. Kalau unbestim itu adalah bentuk tak tentu gitu pakainya eine. Ini bentuk pasti ya. Gitu kalau bestim. Nah, di situ udah aku jawab latihannya mulai dari A dulu. A itu Schenken itu buat yang belum tahu ya menghadiahi. Nah, di situ kan awalnya du Kinder Schokolade. Nah, jadinya kalau diurutin yaitu penjelasannya di situ ya. Jadinya du schenkst den Kinder Schokolade. Jadinya kamu menghadiahi anak-anak itu coklat gitu. Penjelasannya den Kinder itu adalah si datif plural gitu. Chokoladenya itu adalah si akusatif gitu. Chokoladenya akusatif tanpa artikel karena bendanya tuh tak terhitung gitu. Di sini makanya dia minus gitu ya. Kain artikel, tidak ada artikel. Terus yang B, ich freuen SMS jadinya ich schreibe dem Freund eine SMS gitu. Nah, jadi urutannya itu mulai dari subjeknya dulu, lalu predikat, terus si datifnya dulu ya. Datifnya itu si dem Freund, lalu ada eine SMS. Kenapa eine? Karena pakainya unbestim. Kalau unbestim itu pakainya ein atau eine gitu. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya. Lihat dulu contohnya. Nanti aku mau nafas dulu karena kayaknya terlalu ngebut jelasinnya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian nomor berapa ya? F ya mungkin, di erzählen. Erzählen itu artinya menceritakan. Großmutter, Kind, Geschichte. Nah, di sini jadi urutannya di Großmutter erzählt dem Kind eine Geschichte gitu. Jadi nenek itu menceritakan sebuah dongeng kepada anak itu. Nah, jadi yang menjadi datifnya itu adalah si Kindnya ini. Yang menjadi datifnya dem Kind. Terus yang akusatifnya itu yang Geschichte-nya. Jadinya karena dia unbestim pakainya eine gitu. Dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Kalian bisa lihat contoh-contoh lainnya sampai nomor L, sampai stelen. Stelen itu artinya mencuri.
mencuri. Thief itu pencurinya gitu. Nah, pencuri ini artinya their thief steal their touristin di kamera. Jadi pencuri itu mencuri kamera dari turis perempuan itu. Turistin. Kalau turistin itu ada innya, itu perempuannya gitu. Jadi yang menjadi datifnya itu adalah si turistinnya, karena dia orangnya. Yang menjadi akusatifnya itu objek, bendanya itu kameranya gitu ya teman-teman, kurang lebih. Nah, lanjut ya teman-teman, di teori berikutnya itu ada Wortstellung. Ini itu tuh seperti siapa dulu atau urutan katanya gitu ya. Bisa datif dulu, itu datif akusatif, bisa berubah gitu kata-katanya gitu ya. Kata gantinya gitu, personal pronomennya gitu. Nah, aturan normalnya itu misalkan datif itu kan orang ya. Datif itu orangnya kan, lalu akusatif. Kayak gitu kan, kayak gini. Normalnya ich gebe der Studentin das Buch gitu ya. Ini adalah urutan normal. Terus aturan 2 itu adalah, ini aturan 1 ya, yang normal itu yang biasa, yaitu si datif dulu orangnya baru si akusatif. Nah, aturan 2 itu ada satu kata gantinya, yaitu kata ganti lalu kata benda. Jadi yang contoh di bawahnya itu ich gebe iya das Buch. Nah, gitu. Jadi si datifnya itu jadi kata ganti, pakainya iya gitu. Tapi das Buchnya tetap gitu. Terus contohnya lagi, misalkan ich gebe es der Studentin. Nah, di sini yang berganti itu adalah akusatifnya jadi kata ganti. Gitu. Ini akusatifnya yang berubah gitu menjadi es gitu. Nah, kalau yang ini dua-duanya ganti. Dua-duanya ganti kata gantinya. Kalau yang ini apa tadi yang pertama tuh kan yang berubah itu datif berubah, datifnya berubah. Kalau ini akusatifnya yang berubah. Gitu. Kalau ini dua-duanya ganti kata ganti, jadinya ich gebe es iya gitu. Oke, seperti itu ya. Nih, ini ada penjelasannya di sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu ini ada contohnya. Bring der Ober dem Gas das Bier. Ya, bring es im. Ini dua-duanya diganti. Si apa namanya datif dan akusatifnya. Dua-duanya ganti dan akusatifnya ganti pakai kata ganti. Jadinya langsung aja bilang kayak gitu karena udah dijelasin. Dem gasnya berubah jadi im. Si datifnya berubah jadi im, terus akusatifnya berubah jadi es gitu. Nah, di Ubung 2 itu udah ada latihan, udah aku jawab, coba kalian perhatiin dulu perubahannya. Nah, di situ udah contoh ya, udah ada contohnya, ich schreibe dir einen Brief. Terus yang A-nya itu Schlüssel. Schlüssel gitu jadinya. Du gibst mir den Schlüssel. Schlüssel itu maskulin. Jadi kita pakainya den Schlüssel gitu. Terus yang B itu erzählt mir eine Geschichte. Terus yang C, mag sich dia ein Paket. Jadi yang berubah di sini di Ubung 2 itu, yang berubah itu semuanya di ini dulu, di bagian datifnya dulu. Datif berubah menjadi kata ganti. Gitu. Dengan personal pronomen yang tepat. Nah, baru di latihan Ubung 3 itu, di Ubung 3 itu kata gantinya ganti kata semua. Ganti kedua objeknya. Ganti kedua objeknya yaitu akusatif dan datifnya.
Contohnya di situ. Empfiehlst du Max das Restaurant? Ya, ich empfehle es ihm. Si Max-nya berubah jadi im, das Restaurannya yang ini jadinya es gitu ya teman-teman. Gitu, das Restorannya itu yang akusatif itu jadinya es. Kalau yang si Max-nya itu yang datifnya berubah jadi im gitu. Seperti itu. Jadi S duluan baru im. Nah, terus kalau yang A itu list du Mia di Ubung vor. Apakah kamu membacakan latihan itu untukku? Ya, ich lese sie dir vor. Jadi di ubungnya itu kan ini ya, akusatif ya. Di ubung itu akusatifnya jadi si. Terus yang eh, dirnya itu yang datifnya itu jadinya eh, oh yang ini ya. List du mir die Übung vor. Ya, ich lese sie dir vor. Du-nya jadi dir, si datifnya itu. Terus yang B, schenkst du mir das Bild? Ya, ich schenke es dir. Gitu. Jadi akusatif dulu perubahannya baru yang datifnya. Gitu ya. Terus yang C, bringst du uns die Pakete mit? Apakah kamu membawakan paket-paket itu untuk kami? Ya, ich bringe sie euch mit. Tuh, jadi di paketnya itu akusatif plural si, jadinya berubah jadi si. Terus si euch-nya itu datifnya yang tadinya uns jadinya euch gitu. Dan lain sebagainya sampai huruf J. Nanti kalau misalkan kalian ada yang nggak paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan dua-duanya berubah, itu biasanya akusatif dulu, baru datif. Gitu. Jadi ini tuh buat mempercepat mempersingkat gitu. Karena udah ditanyain kan apa yang ditanyakan, lalu kita jawabnya langsung aja gitu. Seperti itu. Nah, oke, semoga materi kali ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian yang masih belajar bahasa Jerman level A2. Oke, kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan ya tanya di kolom komentar. Kalau aku ada salah, tolong dikoreksi. Karena aku juga manusia biasa yang masih belajar sama kalian. Belajar bahasa Jerman itu memang harus ekstra sabar, teman-teman. Semangat dan semangat terus. Semoga dimudahkan segalanya ya. Oke. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Cus!